How are you guys? Thank you sebab sudi menonton video di Lorida Says. Guys, hari ini hujung minggu, jadi kita akan bersembang tentang hal-hal yang mistik. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan komen. Kalau kamu ada sebarang request ataupun kalau kamu ada perkongsian tentang cerita-cerita begini, kamu silakan tinggalkan di komen ataupun kamu silakan email saya. Email saya akan sertakan di bagian description video nanti. Oke? Jom kita dengarkan cerita kita pada minggu ini. Ada satu cerita yang sangat menarik. Cerita ini mengisahkan tentang sepasang suami istri yang kita panggil saja mereka sebagai Ehsan dan Sari. Ehsan dan Sari menghadiri sebuah perkawinan di perkampungan kawan mereka itu. Majelis perkawinan itu selesai pada waktu malam. Ehsan dan Sari tidak memilih untuk menginap di rumah kawannya, tetapi Ehsan dan Sari memilih untuk pulang ke rumah di waktu malam itu juga. Maknanya perjalanan itu sehingga tengah malam kan. Dan awalnya perjalanan mereka itu lancar dan oke-oke saja, sehinggalah di tengah perjalanan tiba-tiba kereta menjadi hilang kawalan, dan Ehsan berusaha gigih untuk membuatkan kereta itu berada di laluan yang betul, sehingga pada saat dia berjaya mengawal kereta tersebut, sayangnya injin kereta tiba-tiba mati. Ehsan sangat pelik dengan keadaan kereta itu sebab dia baru sahaja servis kereta itu sehari yang lalu sebelum dia dan istrinya akan menghadiri majelis perkawinan tersebut, karena Ehsan sudah sedia maklum bahwa perkawinan ini berada di kampung dan agak jauh juga dari rumah mereka berdua. Setelah kereta yang mereka naiki berhenti, Ehsan dan Sari berbincang lama apa yang akan mereka lakukan, karena kini mereka terperangkap di dalam kereta di kawasan bukit, hutan, dan ditambah lagi masalahnya tiada talian telepon ataupun sinyal telepon. Setelah berbincang agak lama, Ehsan dan Sari membuat keputusan untuk Ehsan keluar mencari bantuan, manakala Sari pula menunggu di dalam kereta sehingga bantuan bersama Ehsan tiba. Setelah hampir 10 menit Sari menunggu di dalam kereta bersendirian, yang mana semua pintu pun dia sudah kunci, semua tingkap memang semua sedang bertutup. Tiba-tiba satu dentuman yang sangat kuat di atas bumbung kereta kedengaran dan disertai dengan bunyi yang aneh. Sari merasa takut seketika, namun Sari terus berusaha untuk mengawal dirinya dan meletakkan dalam pikirannya bahwa itu ialah hewan liar, mungkin kera dan sebagainya. Sari terus diam di situ menunggu Ehsan untuk tiba bersama bantuan. Tiba-tiba sebuah kereta mendekat. Kereta tersebut datang dari depan, mendekati kereta Sari secara perlahan-lahan, namun tiba-tiba memecut laju pergi meninggalkan Sari di situ. Sari termangu-mangu dan berpikir kenapa kereta tadi terus pecut tiba-tiba, seperti melihat kereta ini sangat menakutkan. Begitulah dalam hati Sari. Tak lama kemudian kereta yang kedua pun melakukan yang sama, yaitu mendekati Sari, namun tiba-tiba pecut pergi meninggalkan. Demikian juga kereta yang ketiga dan kereta yang keempat. Setelah 2 jam Sari di sana, dia menunggu penuh keheranan sebab banyak sudah kereta yang lalu tapi tidak berhenti walaupun dorang sudah nampak si Sari di dalam. Tiba-tiba Sari merasa dirinya dipanggil menggunakan pembesar suara. Sari menoleh ke belakang kereta. Dia melihat sebuah kereta polis. Polis itu memanggil Sari menggunakan pembesar suara dan memberi arahan untuk menyuruh Sari keluar secara perlahan-lahan dari kereta dan menuju ke arah kereta polis untuk menaiki kereta polis. Sari merasa heran, namun dia juga ingin keluar dari tempat itu secepat yang boleh. Dia perlahan-lahan membuka pintu kereta, perlahan-lahan berjalan menuju ke arah polis. Polis memberi pesanan kepada Sari untuk jangan menoleh ke belakang.
Makin hampir dia dengan kereta polis, dia semakin ingin tahu kenapa polis tidak mau dia memandang ke belakang, atau lebih tepat lagi memandang ke arah kereta mereka. Sari tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan dia menoleh ke belakang. Dia melihat suaminya sudah tergeletak mati di atas bumbung kereta mereka dan dalam keadaan yang berlumuran darah, serta adanya satu makhluk yang sedang cari-cari tubuh suaminya. Dan menurut cerita tersebut, tidak diketahui apakah makhluk yang ada di atas bumbung itu bersama mayat si Ehsan. Sari selamat. Sari menaiki kereta polis dan polis pecut membawa Sari pergi ke balai polis, dan disitulah cerita itu mulai tersebar sehingga sekarang. Oke guys, itu saja cerita seram Jumat kita pada hari ini. Semoga kamu rasa terhibur dan saya akan terus memberi cerita-cerita seperti ini kepada kamu. Saya tahu ada banyak lagi cerita di luar yang lebih menarik, tapi untuk kali ini biarlah ini saja yang kita dengarkan, dan biarlah ini menjadi antara koleksi-koleksi cerita horor yang kita pernah dengar. Terima kasih telah menonton. You guys are awesome dan terus semangat melalui hari-hari seterusnya.